masuknya kesulitan belajar bagaimana? Kalau pertanyaan ada yang bisa dan tidak. Ada 3 orang yang masih sekali kalau pembagian. Dua orang yang angkat ya pemirsa dengan syarat ada satu ini kan mungkin yang itu kan banyak faktornya, ada juga mungkin dari faktor lingkungannya, kemudian juga ada mungkin dari faktor kan kita nggak pernah ada penelitian yang kita tahu apa sebabnya, atau bisa juga dari faktor gurunya kan mungkin yang tidak tahu ya mungkin kan seandainya kita ada penelitian kan kita tahu oh ini sebabnya, ini kan bisa kita tahu apa sebabnya faktornya. Terus bagaimana situasi tersebut pada saat perilakunya apakah aktif atau ya kita juga ya biasanya saya terus apakah orang tua tersebut dalam posisi kalau begini kayak aku tidak rata-rata tidak terus selanjutnya apa yang sudah dilakukan itu saya semaksimal mungkin misalnya di suruh mengatakan kajian jadi saya berarti bapak butuh solusi ya. nanti kemudian terkait dengan saya memberikan solusi apakah kamu belajar kembali Tidak. siapa yang misalnya
Baik, ini adalah solusi yang dapat saya berikan kepada guru tersebut. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik. Tujuannya, dengan memverifikasi metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau eksperimen, pembelajaran menjadi lebih dinamis dan mampu memicu rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, memberikan penjelasan secara perlahan dan sederhana. Nah, tujuannya membantu siswa yang memiliki kecepatan belajar lebih lambat atau slow learners agar bisa mencerna konsep dasar materi dengan baik tanpa merasa tertinggal jauh. Oke, lanjut yang ketiga, memberikan bimbingan khusus atau les tambahan. Nah, tujuannya yaitu guru dapat mengidentifikasi letak persis kesulitan siswa, misal di rumus tertentu atau cara membaca, dan memperbaiki secara personal di luar jam pembelajaran inti. Oke, yang keempat, memberikan motivasi dan pujian kepada siswa. Nah, tujuannya pujian tulus, bahkan untuk peningkatan kecil, dan motivasi akan membangun kembali konsep diri yang positif ketika siswa merasa dihargai, semangat belajarnya akan tumbuh kembali. Oke, yang kelima, menggunakan media pembelajaran seperti gambar atau permainan edukatif. Nah, tujuannya media visual, gambar atau video, dan gamifikasi belajar lewat game, membuat materi yang rumit menjadi lebih visual dan menyenangkan, sehingga menurunkan tingkat stres siswa saat belajar. Oke, lanjut yang keenam. Mengajak siswa lebih aktif bertanya dan berdiskusi. Tujuannya menciptakan ruang kelas yang aman untuk salah. Ketika siswa berani bertanya dan berdiskusi, guru tidak langsung meluruskan kesalahpahaman konsep atau miskonsepsi saat itu juga. Nah, lanjut yang ketujuh, yaitu menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Nah, tujuannya guru dan orang tua bisa menyamankan strategi pantauan, sehingga apa yang diajarkan di sekolah bisa diselaraskan dan didukung penuh saat anak berada di rumah. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan solusi untuk anak kesulitan menghitung di sekolah SDN 3 Dadakitan. Jadi yang pertama itu ada gunakan benda nyata. Anak lebih mudah untuk memahami angka jika bisa melihat dan memegang objeknya. Contohnya menghitung kelereng, stik es krim, buah, mainan. Jadi untuk pengerjaannya misalnya kalau ada 3 apel, lalu ditambah 2 apel, itu jumlahnya berapa, daripada kita langsung memberi soal abstrak seperti 3 tambah 2. Yang kedua, fokus kepahaman bukan hafalan. Banyak anak hafal rumus tetapi tidak memahami makna angkanya. Jadi kita ajarkan seperti konsep itu lebih banyak dan lebih sedikit. Urutan angkanya, pasangan angkanya, misalnya 5 bisa menjadi 2 tambah 3. Terus belajar lewat permainan. Anak biasanya lebih cepat belajar saat merasa bermain. Ide permainan itu seperti ular tangga, kartu angka, puzzle matematika, tebak jumlah benda, belanja-belanjaan pakai uang mainan. Itu. Keempat, latihan singkat tapi rutin. Lebih baik 10-15 menit setiap hari daripada 2 jam sekaligus seminggu sekali. Konsistensi lebih penting daripada durasi panjang. Yang kelima, gunakan metode visual. Sebagian anak lebih mudah memahami seperti warna, gambar, pola, diagram. Contoh, kelompokkan angka dengan warna berbeda. Kedua, gambar lingkaran untuk operasi hitung. Keenam, jangan langsung menyalahkan jika salah. Kalimat seperti kamu malas, masa begini saja tidak tahu? Biasanya membuat anak takut matematika. Jadi lebih membantu itu coba kita cari yang lain seperti itu. Jangan menyalahkan anak, memberikan kata-kata kamu malas, masa gitu saja kamu nggak bisa.
Seperti itu. Terus tanyain juga bagian mana yang membuat kamu bingung gitu, sehingga kita bisa mengajarkan yang dia tidak ketahui. Cari tahu kesulitan spesifiknya. Perhatikan apakah anak kesulitan pada mengenal angka, menghitung urut, penjumlahan, pengurangan, memahami soal cerita, atau konsentrasi. Kalau kesulitan sangat menetap meski sudah dilatih, bisa konsultasi ke guru pendamping, psikolog anak, atau terapis belajar. Ke-8, gunakan teknologi belajar. Beberapa aplikasi membantu karena interaktif dan visual.